Malam-malam tuh aku lupa, aku mampir ke salah satu toko bunga. Kita cari-cari tuh sekitar jam 10. Aku cari-cari, nemu lo tuh. Terus aku beli bunga melati yang masih fresh gitu, yang masih ditangkai. Sambil aku beli, mama aku tuh iseng kan, suka bikin SG gitu, videoin sampai akhirnya udah pulang. Terus aku ngeliatin tuh SG mama aku. Pas aku lihat, kok ini videonya ada suara ketawa gitu. Padahal itu udah pada mau tutup kan, dan di toko bunganya itu mereka emang ada beberapa kios, cuman di samping kanan dan kirinya tuh kosong. Dan di samping kanannya tuh ada pohon bambu tinggi-tinggi dan itu lahan gelap gitulah, Bang. Akhirnya aku setel tuh, ini kalau suara orang cewek ketawa kayaknya nggak mungkin gini deh ketawanya gitu. Tapi ya udahlah gitu, biarin aja. Terus teman-teman juga yang di IG terus pada nge-reply kayak itu ada suara apa ya, suara ketawa apa gitu. Ya udahlah gitu kan, bodo amat. Akhirnya aku lanjut ngupasin si melatinya itu buat persiapan besok kan. Aku begadang dan yang lain tuh udah pada tidur tuh orang rumah. Aku ngupasin dan aku posisinya tuh duduk di bawah di lantai madep ke arah pintu kamar. Jadi aku di dalam kamar gitu. Pas aku sambil ngupasin itu ada yang lewat-lewat gitu Kak. Ada yang lewat-lewat. Tapi aku diemin aja kan. Aku diemin. Terus akhirnya karena udah malam banget dan semakin gak enak gitu suasananya, aku masukin aja deh tuh bunga melati ke dalam kulkas gitu. Akhirnya besok pagi aku bawa lagi tuh bunga melatinya ke tempat kursus aku. Nah tempat kursus aku tuh emang tempatnya tuh kayak udah tua gitu, kayak rumah-rumah Belanda gitu loh Bang. Dan aku prakteknya itu di lantai 2. Nah di situ yang kursus tuh juga aku tuh cuman berdua nih sama temen aku, nggak ada lagi yang kursus. Ramean gitu? Nggak rame, jadi cuman berdua. Temen akunya nggak bisa datang dan aku di atas sendiri nungguin guru aku yang ternyata juga masih di jalan katanya. Aku sambil nungguin kan, aku sambil prepare si bunganya itu kan di atas meja, aku prepare, aku susun. Nah aku duduk, terus ada suara langkah kaki dari tangga. Tapi suara langkah kakinya tuh semakin mendekat gitu Bang, kayak tek 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 tek, jadi semakin gede kayak orang naik tangga gitu. Aku mikirnya oh ini guru aku nih udah datang gitu kan. Ternyata pas suaranya udah mendekat banget, terus suaranya berhenti, nggak ada yang naik. Padahal selama aku kursus di situ nggak ada kejadian apa-apa tuh, baru itu aja. Gak ada yang naik. Akhirnya, aduh, malas banget deh kan. Ya udah aku turun aja ke bawah karena kalau di bawah tuh ada asistennya guru aku. Jadi seenggaknya ada temen lah gitu kan. Aku turun ke bawah, aku duduklah di depan meja riasnya. Meja riasnya juga udah kayak meja rias jadul gitu Bang. Jadi meja rias kayu. Iya, kebayang sih. Dan di sekeliling aku tuh banyak foto-foto pengantin tradisional gitu. Fotonya bahkan ada yang banyak yang kayak lukisan-lukisan gitu. Jadi emang vibes-nya tuh creepy ya? Creepy gitu, vibes-nya udah creepy. Betul. Terus aku duduk di depan kaca sambil aku keluarin lagi bunganya, aku tata tuh di situ. Nah di balik cermin ini tuh sebetulnya ada jalan buat belok gitu kan ke kiri. Nah pas aku lagi ngeluarin bunganya itu, tiba-tiba dari belakang kaca itu ada yang nongol gini Bang. Ada yang nongol gitu, rambutnya panjang banget, hampir nyentuh lantai gitu. Dia cuma nongol ngintip, udah gitu dia langsung gak ada lagi. Gak lama asistennya guru aku nih bilang kalau guru aku gak bisa dateng gitu. Jadi kamu praktek aja dulu sendiri. Berarti yang berdua doang sama itu dong? Sama asistennya itu, cuman berdua doang. Ya udah, aku akhirnya praktek aja sendiri, terus bunganya aku tinggal. Padahal bunganya tuh belum jadi kan. Aku tinggal aja di situ, nggak mau bawa pulang karena aku udah feeling apa ini karena bunga yang aku beli semalam itu ya. Akhirnya aku tinggal di situ bunganya. Terus pas aku sampai rumah, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Jadi feeling aku sih kayaknya dari bunga itu, tapi nggak tahu juga sih. Iya. Nggak tahu juga sih. Itu sih kalau pengalaman pertama aku tuh pas lagi belajar mua. Nah akhirnya lama-lama tuh aku mulai ngejob, itu mulai banyak pengalaman mistis juga Bang. Yang pertama itu pas aku make up ke salah satu villa di Bogor juga, di Kabupaten Bogor. Nah itu tuh jalan ke villanya emang di atas pegunungan gitu, jadi berliku-liku terus gak ada penerangan.
Gelap gitu Gelap. ya. Heeh. Dan dulu tuh aku nggak ada tim, nggak ada asisten, jadi aku berangkat sendiri Sendirian? terus. Aku berangkat makeup sendiri terus jam Keren. 2, jam 3 gitu. Nah pas aku lagi nyetir ke sana, sebenarnya nggak ada feeling apa-apa soalnya aku tahu tuh villanya emang udah di wishlist aku gitu loh bang. Aku pengen nginep ke sana kan karena villanya bagus banget gitu. Ya udah tuh excited dong jalan ke sana gitu. Pas nyampe sana, aku tuh make upin buat 2 orang, si anak ini dan ibunya, buat hadir ke acara bapaknya gitu. Jadi pas aku sampai villanya, sebetulnya tuh bukan yang kayak villa satu rumah gitu bang, jadi kayak resort ya, yang ada Oke, beberapa. iya. Iya, ada beberapa gitu. Cuman klien aku ini ada ngebukinnya di villa yang tengah, kanan kiri ini kosong villanya gitu. Pas aku sampai sana, aku masuk. Aku mulai prepare makeupnya. Jadi aku makeup tuh di atas kasur. Aku makeup di atas kasur. Jadi ini posisinya aku, terus depan aku klien aku. Nah di sebelah kiri ini pintu yang mengarah keluar gitu. Aku makeupin tuh klien aku. Tuh aku pakein foundation. Pas aku lagi pakein foundation, tiba-tiba tuh ada yang ngetok bang di pintu yang sebelah kiri tadi itu. Dan ngetoknya tuh kenceng terus 3 kali gitu. Tok, tok, tok gitu. Terus kita langsung pada ngeliatin kan ke pintu, ini siapa yang ngetok kayak gitu. Terus klien aku bilang, "Kak, aku izin mau lihat dulu ya itu siapa." gitu. Ya udah, akhirnya dia berdiri, buka pintunya. Mesti buka tuh yang kelihatan gelap aja. Jadi suasana di villanya itu nggak ada lampu bang, emang gelap gitu. Jadi kalau buka pintu kelihatannya cuman gelap aja gitu dan nggak ada orang. Akhirnya ditutup lagi tuh pintu kan, tutup lagi. Terus pintunya itu emang bukan gagang yang begini nih bang, tapi gagangnya yang muter gitu loh. Oh yang gitu ya? Iya, yang muter. Bulat. Dan muternya itu ada bunyi kayak krek, ada bunyi gitunya. Pas aku udah mulai makeup lagi, itu gagangnya muter sendiri bang. Terus kan mamahnya klien aku nih kayak kesel gitu lah ya. Ini apaan sih, ada orang iseng apa gimana sih? Akhirnya dibiarin aja tuh sampai si pintunya kebuka. Jadi pintunya kebuka aja gitu. Akhirnya mamanya klien aku nih, yaudah deh mau lihat aja keluar gitu sambil bawa HP pakai flashlight gitu. Udah sampai ke depan, ternyata nggak ada siapa-siapa juga bang. Dan itu resortnya kayak nggak ada yang jaga gitu loh, jauh. Jadi di depan emang ada satpamnya, tapi buat masuk ke dalamnya tuh jauh. Agak jauh ya? Agak jauh. Ya udahlah gitu, akhirnya ditutup lagi pintunya sampai aku selesai make up, nggak ada lagi tuh yang ngetok. Gantian akhirnya aku make upin mamahnya gitu. Pas aku make upin mamahnya, posisinya tuh berubah, ganti posisi nih karena mamahnya mau pakai lampu kan. Jadi aku pindah cari yang ada colokannya di depan TV. Nah aku make up tuh di depan TV, tapi di belakang TV-nya tuh kayak ada sekat buat ke belakang gitu. Aku make up di situ, terus aku mau izin dulu ke toilet kan. Tentu aku mau ke toilet dulu ya gitu. Oke deh, aku ke toilet. Akhirnya pas di toilet aku ketemu sama kakak yang tadi aku make up, yang pertama anaknya itu. Aku ketemu si kakak itu, terus dia di depan toilet posisinya. Aku bilang, "Kak, mau duluan?" Terus dia cuman gini doang gitu, cuman gini doang. Oh ya udah, berarti aku duluan aja deh ke toilet. Udah selesai dari toilet, keluar masih ada si kakak itu, tapi dia lagi di depan meja makan, lagi nuang air tuh. Terus si kakaknya ngeliatin gini, "Kenapa kak?" Aku bilang gitu. Terus katanya, "Loh kakak bukan tadi di depan ya?" "Enggak, aku dari kamar mandi," aku bilang gitu. Terus, "Kakak kan tadi ada di sini?" "Enggak, aku habis dari depan," katanya gitu. Jadi tuh aku ngelihat dia, tapi dia ngelihat aku. Betul. Dia lihat akunya di tempat lain gitu. Tapi aku nggak mau bilang kan, takutnya dia parno apa gimana. Ya udahlah gitu. Kayaknya dia juga ngerasa aneh juga kan pasti. Akhirnya aku lanjut lagi tuh. Aku lanjut makeup lagi. Terus ya udah nggak ada kejadian apa-apa lagi sampai pagi. Dan pas pagi aku keluar villa tuh ternyata emang bener di kanan kirinya nggak ada yang nginep. Jadi yang nginep itu cuma di bagian tengahnya aja itu. Yang kedua itu aku make up di hotel. Kalau di Bogor juga? Iya, masih di Bogor juga hotelnya. Kalau ini aku make upin mom of the bride, jadi ibunya si pengantin lah gitu. Dan mereka semua sekeluarga itu emang nginep di hotel itu gitu. Aku tapi make upin ibunya kan. Aku masuk ke room si ibunya dan ternyata dia di situ sendiri aja. Aku prepare lagi make up aku. Jadi posisinya itu ini koper aku, terus ini si ibunya,
dan belakangnya itu kasur. Tapi di belakang kasur ini ada kaca lagi bang, gede gitu. Udah tuh aku mulai make upin si ibunya. Terus tiba-tiba pas aku lagi make upin, ibunya tuh bilang gini, "Nak, baju ibu di mana ya?" Terus aku jawab dong bang, "Oh, nanti aku tanyain dulu ya bu ke bagian wardrobe-nya." Terus si ibunya jawab lagi, "Saya ngobrol sama anak saya," katanya. Tapi aku mikir juga tuh, ini anaknya di mana ya? Gitu, apa si ibu ini pakai earpods gitu? Tapi kan kalau aku lihat-lihat ibunya nggak pakai apa-apa gitu kan. Ya udah aku diemin dulu tuh, aku diemin dulu. Terus aku lanjut makeup lagi. Pas aku lanjut makeup, si ibunya bilang lagi, "Nah, itu baju ibu jangan didudukin," katanya. Sedangkan posisi aku makeup aja berdiri bang. Jadi udah pasti kan itu bukan ngomong sama aku kan, berarti. Terus karena aku penasaran, ini dari tadi ibu ini nanyain bajunya mulu dan ngomong sama anaknya katanya. Aku tanya, "Bu, anak ibu ada di mana?" gitu. Terus kata si ibu ini, "Itu ada di belakang," tapi dia nunjuknya dari kaca koper bang. Dari kaca koper, karena kan mantul ya ke belakang. Itu ada di belakang. Terus aku ngeliat tuh akhirnya ke kasur. Terus ibunya juga ikutan ngeliat ke kasur, nengok ke belakang gini. Jadi ngeliatnya bukan dari kaca, tapi ngeliatnya nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang, si ibunya cuma bengong doang. Bingung. Oh iya, nggak ada anaknya ya gitu. Kayak dalam hatinya tuh, pokoknya cuma bengong doang, aku juga cuma bengong doang. Aku nggak mau ngomong apa-apa deh udah tuh. Akhirnya si ibu itu nelpon anaknya. Dia telepon tuh anaknya, "Nak, kamu ada di mana?" gitu. "Ini lagi di kamar teteh," katanya. Tetehnya itu yang pengantinnya. Jadi ini aku nggak tahu adiknya atau kakaknya gitu. Ya udah akhirnya anaknya masuk ke dalam buat bawain bajunya. Jadi dari tadi tuh nggak tahu si ibu ini ngomong sama siapa. Iya. Saya tuh aku langsung merinding. Iya, paham bener-bener. Ya udah akhirnya aku langsung beresin, aku langsung pulang aja karena serem. Dari itu hotelnya emang juga udah hotel tua gitu sih. Hotel tua. Oh, kirain hotel yang di pinggir jalan Puncak banyak tuh. Tapi nih bukan. Ada lagi Kak selain itu? Ada lagi yang di Wisma. Daerah Bogor juga lagi. Daerah Bogor juga. Memang spesialis Bogor emang Arifah ini ya. Di daerah Bogor juga. Kayak banyak bisnis apa di Bogor. Enggak. Kalau di Wisma itu aku pertamanya kan di booking ya kan. Terus pas H-1 itu aku memang nanyain Sherlock kan. Terus dikirim tuh Sherlocknya. Tapi sampai malam aku nggak dibalas-balas lagi bang gitu. Bahkan sampai paginya itu kan juga jam 3-an ya. Dan itu aku chat kliennya tuh nggak ada respon. Akhirnya aku ya udahlah jalan aja ngikutin Sherlock yang udah dia kasih gitu. Sampailah aku di depan gapura itu. Tapi ada gerbang besinya gitu bang. Nah ada pos satpamnya juga sebetulnya tapi nggak ada orang. Akhirnya aku buka tuh kan gerbangnya, terus aku masuk ke dalam situ. Ternyata dari arah gapura buat masuk ke dalam itu penuh pohon-pohon gitu bang. Penuh pohon-pohon. Aku ada videonya juga. Oke, nanti kita tampilin. Iya. Kita tampilin ya. Nah, pokoknya penuh pohon-pohon dan itu kan gelap banget ya, gak ada lampu. Jam 3 pagi. Akhirnya aku ikutin aja masuk, lurus terus ke dalam. Terus tiba-tiba gak ada sinyal. Jadi Google Maps tuh berhenti kan bang di situ. Dan akhirnya pas aku maju ada jalan bercabang gitu. Jalan bercabang. Aku bingung tuh mau ke kanan apa mau ke kiri ya gitu. Karena kan gak ada orang juga mau nanya ke siapa. Gak ada sinyal gitu. Akhirnya aku ngambil jalan yang kiri. Emang kayaknya kalau milih jalan harus ke kanan bang. Kanan, jangan ngiri. Jangan. Ngiri juga gak boleh ngiri tuh. Boleh kanan. Aku pilih jalan yang kiri tuh. Pas ke jalan yang kiri itu ternyata jalan buntu. Sebenarnya aku nggak tahu sih itu jalan buntu atau enggak. Cuman tuh kayak aku ngelihatnya udah nggak ada jalan lagi, jadi cuman pohon-pohon doang gitu. Ya udah aku berhenti di situ. Terus aku pengen muter balik kan bang niatnya. Tapi pas aku mau muter balik, itu mobil aku tuh kayak ditutupin kain gitu loh bang rasanya. Jadi gelap, kacanya tuh gelap banget. Udah gelap, ditambah kayak aku nggak bisa lihat apa-apa, kayak orang merem gini bang, kayak gelap di situ. Terus aku sambil jikiran aja gitu, ini gimana ya? Aku jikiran, sebenarnya takutnya bukan takut sama setan doang, takut orang jahat juga kan. Begal gitu iya, bisa juga ya, iya, orang bisa. jahatnya. Dan mobil aku tuh kacanya bening, gak pakai kaca film gitu, jadi gak mungkin banget bisa segelap itu. Akhirnya aku jikiran gitu kan, sambil aku coba nelponin mama kan, siapa tau mama masih bangun gitu. Karena gak ada sinyal juga, aku kayak nyari-nyari gitu, aku gini-gini, ternyata nemu sinyal gitu. Tapi aku nelpon
tapi mama tuh nggak bisa dengar suara aku gitu. Ya udah tuh aku nungguin aja sampai beberapa menit, aku jikiran terus. Akhirnya aku bisa ngeliat lagi jalan itu. Pas aku udah bisa ngeliat, aku langsung putar balik aja, cepetan putar balik lagi ke gerbang gapura tadi. Ternyata masih nggak ada orang juga. Terus aku akhirnya lihat ke Google Maps. Jadi aku meraba-raba nih Bang, dari gerbang, ini aku harus belok mana gitu kan. Aku meraba-raba sampai ke titik lokasi gitu. Akhirnya ya udah aku jalan lagi tuh Bang, masuk ke dalam. Tadi kan dari jalan Bersabang itu ke kiri udah buntu, berarti aku ke kanan nih. Pas aku nyampe ke kanan gitu, ternyata ada jalan bercabang lagi di situ. Kan maksudnya udah parno ya gara-gara yang pertama tuh kejadian itu kan. Ya udah aku udah deh muter balik lagi aja deh, cari sinyal, teleponin kakaknya aja pokoknya sampai diangkat gitu. Aku balik lagi ke gapura tadi, aku teleponin kakaknya sampai berkali-kali, pokoknya aku nunggu itu Bang, itu hampir 1 jam. Nunggu klien aku respon itu. Dia angkat terus katanya, "Maaf ya Kak, aku baru bangun," katanya. Ya udah, akhirnya dia nunjukin tuh jalannya, karena aku minta, "Kak, di sini kan gak ada sinyal, tolong kasih tahu dari gapura ini harus belok mananya." Terus tapi kata kakaknya, "Ya aku juga nggak apa lagi, soalnya aku dari Jakarta, aku dapat Wisma ini juga dari salah satu aplikasi penginapan gitulah Bang." Akhirnya kebetulan ada bapak-bapak lewat gitu yang ngejaga daerah situ kayaknya. Aku tanyakan, "Pak, di sini ada Wisma gak gitu?" "Oh, di sini Wismanya banyak," katanya. Akhirnya aku kasih aja tuh telepon klien aku ke bapak itu kan, biar suruh ngomong. Akhirnya nemu ternyata itu adalah Wisma yang paling belakang letaknya. Ya udah, akhirnya aku ikutin arahan si bapak tadi. Terus aku jalan ngambil arah yang kanan, terus pas bercabang itu aku ngambil lagi ke kanan gitu. Nah ternyata di situ tuh ada lagi Bang. Cambangan lagi. Ada lagi jalan bercabang, tapi aku nggak dijelasin tuh kanan atau kiri gitu. Tapi di situ alhamdulillahnya udah ada sinyal dan kakaknya kan udah bangun ya. Akhirnya aku telepon, "Kak, ini dari jalan yang bercabang ketiga aku harus kemana nih? Karena kalau yang di sebelah kiri itu kan ada pick up." Aku jelasin yang di sebelah kiri itu ada pick up, kayak pick up rongsok gitu. Nah kalau sebelah kanan nggak ada apa-apa gitu. Terus kata kakaknya, "Oh yaudah aku coba keluar ya," katanya. "Aku coba keluar, itu udah dekat Kak kayaknya." Aku nungguin tuh di mobil sampai kakaknya keluar. Nah muncullah tuh dari arah yang pick up itu, muncul ada yang kayak jalan dari arah kejauhan gitu Bang. Terus akhirnya muncul kakaknya dari sebelah kanan. Terus aku lihat lagi ke sebelah kiri, orangnya udah nggak ada. Jadi aku nggak tahu itu apa yang dari sebelah kiri. Kakaknya malah muncul dari sebelah kanan. Oke. Terus aku sampai merinding lihat kan itu di situ. Ya udah aku akhirnya ikutin kakaknya ke dalam wismanya. Ternyata dari parkiran itu aku masih harus jalan kaki dan jalanannya itu turun tangga. Terus cuman muat 2 badan gitu. Sampai di depan wismanya. Jadi wismanya itu 3 lantai gitu Bang. Cuman kayaknya udah nggak ditempatin. Jadi dia nginepnya di bagian lantai bawah. Tapi di seberangnya itu ada gazebo kayu dan ada rawa-rawa yang udah hitam tapi banyak tumbuhannya gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa tempat kayak gitu masih disewain. Iya. Terus kakaknya ini udah nggak bisa pindah-pindah lagi karena hotel di situ semuanya pada penuh katanya. Emang hari itu tuh full banget Bang. Tanggal cantik apa gimana tuh biasanya? Kalau penuh semua biasanya tanggal cantik tuh. Iya emang lagi banyak acara, banyak yang wisuda, jadi tuh pada penuh gitu. Jadi dia kayaknya buat pindah tuh udah males lah. Jadi dia katanya ya udahlah nggak apa-apa aku di sini aja gitu. Dia cerita ke aku. Dan dia ngebooking si wismanya itu 2 kamar Bang. Jadi kamar yang sini buat dia sama temennya, yang kamar sebelah kiri buat bapak ibunya. Ini acara wisuda. Akhirnya aku make upin tuh di kamarnya dia kan. Aku make upin 2 orang, dia sama temennya. Pertama aku make upin si kakak ini, madepnya itu ke arah jendela. Jadi ini aku, terus klien aku, belakangnya jendela sama pintu. Jendelanya sebelah kanan, pintu sebelah kiri gitu. Aku mulai make upin. Pas aku lagi make upin, itu jendela kan ada sedikit space gitu Bang, jadi nggak full ketutup hordeng, jadi masih bisa ngelihat keluar lah gitu. Pas aku lagi make upin, itu tuh ada yang ngintip kan, ada yang ngintip dari si sela-sela hordengnya itu, ada yang ngintip. Terus aku bilang ke kakaknya, "Kak, itu orang tua kakak di luar atau gimana ya?" Aku bilang gitu, soalnya ada yang ngintip dari jendela.
Terus kata kakaknya, oh iya coba aku keluar dulu. Akhirnya kakaknya keluar nih. Tapi logikanya gini bang, kalau orang tuanya itu ada di jendela ngintip, harusnya dia belok ke kanan kan kakaknya. Ini dia malah belok ke kiri, ke kamar bapak sama ibunya. Pas dia belok, terus dia balik lagi ke kamar, dia bilang ke aku, orang tuaku masih pada tidur katanya. Ya udahlah aku emang udah ngerasa ini apa ya, soalnya emang tempatnya kan serem juga gitu ya, jadi ya udah aku biarin aja. Akhirnya sampai udah selesai make up, gak ada kejadian apa-apa lagi, alhamdulillahnya. Cuman pas paginya itu pas keluar, benar-benar kan kakaknya minta tolong kan nanti fotoin aku ya di luar gitu. Begitu kita mau foto di luar, itu pemandangannya udah enggak banget sampai nggak jadi foto. Iya karena pagi-paginya tuh bang bener-bener rawa yang banyak tanaman, terus bener-bener hitam. Gazebo-nya juga ternyata gazebo-nya udah kayak mau hancur-hancur gitu bang. Dan di situ nggak ada yang nginep, cuman dia doang. 2 kamar itu. Cuman 2 kamar itu doang. Akhirnya pas aku pulang kan aku penasaran tuh ya bang ke jalan yang pertama yang gelap semua itu di mobil aku. Aku akhirnya balik lagi ke situ buat videoin. Aku penasaran tuh kan, aku videoin tuh. Oh ini kalau pagi kayak begini ya ternyata. Dan di ujung itu emang ada pohon gede gitu bang. Awalnya pas aku tersesat di situ, aku kira itu apa gede-gede ya kayak genderuwo gitu bang. Cuman ternyata pas paginya itu emang ada pohon gede di situ. Emang ada pohon gede gitu. Makanya kalau lagi kayak gitu kan suka kebayang macam-macam ya. Jadinya ya udah ternyata itu pohon. Jadi ya udah aku pulang lagi gitu. Kalau Mua sih itu sih yang paling seremnya. Aku sensitif sama hal-hal gaib gitu. Itu awalnya pas papa mama aku buka restoran. Jadi dulu sempat buka restoran dan di depannya itu ada taman yang ada ayunannya gitu-gitu buat main anak kecil. Nah, katanya tuh aku suka main di situ. Aku juga nggak ingat sebetulnya. Cuman aku diceritain aku suka main di situ. Terus aku suka ngobrol sendiri. Jadi aku ngomong sendiri gitu sambil main ayunan. Ayunannya kan berhadap-hadapan tuh. Aku suka ngobrol sambil suka kayak menyentuh gitu, tapi nggak ada yang disentuh. Terus aku manggil tuh selalu kakak cantik gitu, manggilnya gitu. Singkat cerita nih sampai aku udah gede kan si restoran itu udah tutup ya kan. Akhirnya aku pindah rumah ke deket restoran itu bang. Pas aku udah besar gitu. Jadi pas pindah ke rumah itu aku ditawarin sama salah seorang, dan dia bilang rumah itu tuh baru 3 bulan gak ditempatin sama pemiliknya gitu. Tapi rumput-rumputnya tuh emang udah tinggi-tinggi gitu bang gitu. Akhirnya karena kita butuh cepet pindah ke situ, kita langsung aja pindahan ke rumah itu kan sambil diberesin gitu, dipotong-potongin rumputnya. Jadi rumahnya itu memang sebagian besarnya itu lahan. Dan halaman dan di belakang itu pohon mangga gitu. Pas kita pindah-pindah tuh sampai malam, akhirnya kita makan dulu di luar. Nah pas balik ke rumah kita nyari kunci tuh nggak ada bang. Kunci rumah tuh nggak ada, padahal ditaruh tas sama mama aku gitu. Kita nyari-nyari gitu kan, itu tuh nyari lama banget, ada kali sejam nyari kunci doang, itu nggak ada. Nah pas lagi nyari itulah ada lewat-lewat wangi melati gitu. Jadi wanginya itu cuman kayak sereng, ntar ada lagi, ntar hilang lagi gitu. Akhirnya kita masih nyari-nyari kunci, ternyata kuncinya itu ada di bawah pintu. Tiba-tiba dia ada di bawah pintu, padahal tadinya tuh nggak ada. Akhirnya yaudahlah kita ambil kuncinya, masuk ke rumah gitu. Karena rumahnya masih berantakan, kita semua tidur di kamar depan. Jadi di situ kebetulan ada AA aku, sepupu aku, terus ada mama, papa, sama aku. Jadi kita berempat tuh. Kita semuanya mutusin buat tidur di kamar depan. Nah, rumahnya itu modelnya panjang bang, karena kan sebagiannya tadi lahan. Jadi panjang, kalau kita berdiri di depan, ngeliat ke belakang tuh gelap gitu suasananya. Nah, pas aku lagi sholatnya di ruang tamu, itu tuh di belakang kayak ada yang lari-lari mulu gitu loh bang. Ada yang lari-lari mulu. Akhirnya kan karena semuanya ngeliat dan merasa nggak enak, kita ya udah tidur malam itu tuh tidur bareng aja gitu. Nah di hari kedua
posisinya kita masih beres-beres juga. Nah itu pas malamnya nenek sama kakek aku datang ngunjungin rumah baru itu. Pas datang kita semua duduk di atas meja bundar kayu, dan mejanya itu emang dapat dari pemiliknya gitu, meja tua gitu. Kita duduk di situ, terus semua yang duduk di situ tuh pusing bang. Jadi dari pagi emang pas mama aku bikin nasi goreng, terus kita suruh makan di situ, semua yang duduk di situ tuh pusing. Tapi pas pagi kita kira, oh ini karena capek kali ya, abis pindahan-pindahan. Tapi pas malam kakek nenek aku datang juga, itu duduk di situ pusing gitu. Jadi emang bawaannya duduk di situ bikin pusing aja gitu. Nah pas paginya itu setelah mama aku bikin nasi goreng juga kan aku masih sekolah dulu, terus sekolah aku tuh masuk siang. Nah aku mandi di situ. Pas aku lagi mandi, aku duduk di kloset. Sebelahnya itu kan kayak kaca shower gitu ya bang. Aku duduk di kloset, itu showernya nyala sendiri. Dan showernya itu tuh ngeluarin kayak air panas gitu bang. Jadi ada water heater ya, ngeluarin air panas. Terus si kacanya itu lama-lama kan berembun ya. Dan maaf aku kan lagi BAB gitu bang. Jadi kayak aku nungguinnya tuh lama kan. Aku matiin showernya. Terus pas udah berembun banget, di situ tuh ada kakinya. Ada kaki orang berdiri, kaki pucat gitu bang. Akhirnya aku ke sekolah nggak mandi. Aku ke sekolah tuh nggak mandi karena udah takut duluan gitu. Ya udah akhirnya balik lagi ke nenek kakek aku pas datang malam-malam itu. Nah kita semua duduk di situ, terus pada pusing semua. Dan kebetulan aku sama aku tuh sensitif gitu kan bang ya. Tiba-tiba tuh aku ngeliat si anak kecil yang lagi lari-lari. Jadi lari-larinya tuh kayak yang pertama kali aku lihat pas aku lagi sholat itu loh. Iya, anak kecil tuh lari-lari muterin si mejanya itu. Tapi di situ posisinya ternyata aku tuh udah ketempelan, udah kesurupan. Dan abis anak kecilnya lari-lari, dia tuh naik ke atas punggung aku sini. Sedangkan aku itu dia ngeliat cewek cantik gitu. Ya udah akhirnya aku gak sadar tuh. Aku tiba-tiba sadarnya langsung ada di rumah nenek kakek aku. Akhirnya karena kejadian itulah mama papa aku mutusin udah deh kita pindah lagi aja, gak usah di rumah ini. Jadi itu baru 2 hari. Baru 2 hari. Terus udah pasang-pasang AC-nya dicopotin lagi semuanya. Gitu. Nah pas hari ketiga aku kan gak balik lagi ke rumah sana karena takutnya aku kenapa-napa lagi kan. Akhirnya aku di sana sambil beres-beres ulang barang. Nah pas udah sore jam pada maghrib gitu, kan kita naruhin nasi padang di atas meja itu buat tukang-tukang gitu. Itu nasi padangnya kelempar semua ke bawah. Jadi ini di atas meja yang kayu itu nasi padangnya brok langsung gitu semua. Jadi kalau kata yang bisa mah itu kita harus udah keluar, nggak boleh ada di dalam rumah itu gitu. Ya udah akhirnya tuh kan ketemu sama tukang sapu yang suka nyapu-nyapu di daerah situ, ngobrol sama bibi aku yang kerja di rumah gitu, ngobrolnya pakai bahasa Sunda gitu lah ya. Tapi aku juga nggak dengar. Kalau di bahasa Indonesiain mah gini, ini baru tinggal di sini bukan? Ini kan udah 3 tahun gak ditempatin. Katanya dulu yang tinggal di sininya orang Jepang, katanya gitu, anaknya bunuh diri, katanya di kamar mandi. So itu aku langsung apa yang di kamar mandi itu anak yang orang Jepang itu apa gimana. Jadi kita tuh emang dibohongin, katanya rumah itu 3 bulan gak ditempatin padahal udah 3 tahun gitu. Setelah itu Oke. bener-bener Iya, itu jadi pengalaman yang gak bisa dilupain tuh Kak. Iya, tapi ada lagi bang yang lebih apa epic. Tuh? Pas masih kecil? Maksudnya perjalanan sampai akhirnya Kak Diva bisa peka gitu? Iya, masih di rumah itu. Oh di rumah itu, oke. Iya, jadi aku nih kan emang bisa kayak berkomunikasi gitulah ya. Terus akhirnya si aku bilang gini, ini mah yang cewek yang ngikut ke si AA aku, ini mah yang dulu waktu sama kamu pas kecil, dia kenal soalnya sama kamu gitu. Sedangkan aku tuh nggak tahu cerita dulu aku suka main ayunan gitu sama si cewek itu, nggak tahu. Terus aku baru ngeh cerita mama aku kalau dulu aku suka ngajak ngobrol cewek gitu. Ternyata yang nempel sama aku ini adalah sosok yang sama gitu bang.